Lubdaka, sang pemburu yang tersadarkan. Lubdaka, seorang pria keluarga sederhana, hidup dari hasil berburunya di hutan lebat. Lubdaka, setiap hari, ia menelusuri hutan berburu hewan demi menghidupi istri dan anak-anaknya. Hari itu, Lubdaka berburu sebagaimana mestinya di dalam hutan. Dibawanya semua peralatan tanpa mengenal lelah. Akan tetapi hari itu berbeda dengan hari biasanya, hingga menjelang sore Lubdaka belum juga memperoleh hasil buruannya. Lubdaka memutuskan untuk tinggal di hutan dan mencari tempat yang aman. Lubdaka melihat ada sebuah pohon bila yang cukup tua dan tampak kokoh di sana. Kemudian Lubdaka berlindung di bawah pohon suci bila. Ya Tuhan. Lubdaka berusaha untuk tidak tidur karena takut bila terjatuh. Agar tidak tertidur, Lubdaka memetik satu persatu daun bila dan menjatuhkannya ke bawah, sehingga mengenai lingga yang ada di bawahnya tanpa disadari. Daun-daun yang ia jatuhkan menjadi persembahan kepada Dewa Siwa. Lubdaka mulai menyesali segala perbuatan jahat yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Di atas pohon Lubdaka bertekad untuk berhenti menjadi pemburu. Perbuatan tulus tanpa sadar itu menjadi awal kesadarannya menuju jalan Dharma. Karena hari sudah pagi, ia berkemas-kemas pulang ke rumahnya. Lubdaka bukan lagi seorang pemburu hewan, melainkan seorang pencari cahaya kebenaran. Sejak hari itu, Lubdaka beralih pekerjaan sebagai petani. Hingga, akhirnya hal ini membuat Lubdaka sakit dan meninggal dunia. Oh Siva, jika ini waktuku, bimbinglah aku kembali ke cahayamu. Roh Lubdaka bingung tidak tahu jalan harus kemana. Pasukan Cikrabala kemudian datang hendak membawanya ke kawah Candragomuka yang berada di neraka. Pasukan Cikrabala datang, bermaksud membawa roh Lubdaka ke kawah Candragomuka, tempat penyiksaan bagi mereka yang penuh dosa. Jangan bawa dia. Walau tubuhnya fana, hatinya suci. Ia menyebut namaku di kala kematian. Wahai Hyang Siwa, roh ini harus dibawa ke neraka. Semasa hidup, ia kerap membunuh binatang tanpa belas kasihan. Benar, ia pernah berdosa. Namun pada malam suci Siwaratri, ia berdoa tanpa sadar, memujaku dengan tulus. Roh Lubdaka akhirnya dibawa ke Siwaloka, tempat suci yang penuh cahaya sebagai wujud ketulusannya. Siwaratri diartikan sebagai malam Siwa, karena pada hari ini, Tuhan dalam wujud Sang Hyang Siwa. Siwaratri adalah malam suci bagi umat Hindu yang memiliki makna mendalam untuk introspeksi diri dan menghadap Sang Hyang Siwa untuk memohon pengampunan dan tuntunan menuju kehidupan yang lebih baik. Secara harfiah, kata Siwaratri berasal dari kata Siwa, manifestasi Tuhan yang meleburkan kejahatan dan kegelapan, dan Ratri, malam atau kegelapan. Sehingga Siwaratri dapat diartikan sebagai malam peleburan kegelapan menuju terang. Di malam Siwaratri ada 3 brata yang harus dilakukan. 1. Mona, tidak berbicara. 2. Jagra, tidak tidur. 3. Upavasa, tidak makan dan minum. Siwaratri datang setahun sekali setiap Purwani Tilam ke-7, bulan ke-7, tahun Caka. Alangkah baiknya momentum malam Siwaratri ini digunakan penyadaran diri untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia.